selamat selamat pagi, Mufropirit dan kawan-kawan. Kami dari kelompok Kace dan Sagi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan saya Rahma Akila dan teman-teman saya ada Eliza, ada Leni, ada Arkesia, ada Bunga, ada Holly, ada Dasya, dan ada Alia. Selanjutnya boleh dilanjut oleh teman-teman saya untuk materi. Oke, untuk materi yang pertama ada taalhandelingen atau tindak tutur. Taalhandelingen adalah konsep dalam pragmatik yang menjelaskan bahwa ketika manusia berbicara, mereka tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga melakukan suatu tindakan dan menyampaikan maksud tertentu melalui bahasa. Setiap ujaran dalam komunikasi memiliki fungsi dan tujuan tertentu. John Austin mengatakan bahwa taalhandelingen memiliki 3 komponen utama, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Komponen pertama ada lokusi. Lokusi adalah apa yang diujarkan penutur dan berfokus pada bentuk ujaran dan makna literal dari kalimat yang disampaikan. Pertama, di dalam lokusi ada utterance act. Utterance act adalah cara suatu ujaran diwujudkan. Ujaran dapat disampaikan dalam 2 bentuk, yaitu lisan, yaitu melalui suara atau ucapan langsung, dan tulisan, melalui kata-kata yang ditulis. Bagian ini menekankan bagaimana ujaran disampaikan. Lalu yang kedua di lokusi ada proportional act. Proportional act adalah isi atau makna dari ujaran. Bagian ini menjelaskan apa yang sedang dibicarakan oleh penutur dan informasi apa yang disampaikan. Dalam lokusi, tidak hanya dilihat bagaimana ujaran disampaikan, namun juga isi dari ujaran. Komponen kedua taalhandelingen ada ilokusi. Ilokusi adalah maksud atau tindakan penutur melalui ujarannya. Fokus utama pada bagian ini adalah fungsi komunikatif dari kalimat. Melalui ujaran, seseorang dapat melakukan berbagai tindakan komunikasi seperti bertanya, meminta, memerintah, menawarkan, dan menjanjikan. Ilokusi tidak hanya melihat kata-kata yang diucapkan, namun juga tujuan penutur saat mengucapkannya. Komponen ketiga dari taalhandelingen adalah perlokusi. Perlokusi adalah dampak atau efek ujaran terhadap lawan bicara. Bagian ini berfokus pada respons yang muncul dari lawan bicara setelah suatu ujaran disampaikan. Perlokusi ada 2 bagian, yaitu perlokutif dual. Perlokutif dual adalah efek yang diharapkan oleh penutur dari lawan bicara. Jadi, ketika penutur mengajukan pertanyaan, penutur berharap lawan bicara memberikan jawaban. Yang kedua ada perlocutive effect. Perlocutive effect adalah respons nyata yang diberikan oleh lawan bicara setelah mendengar ujaran tersebut. Contoh, lawan bicara menjawab pertanyaan, lawan bicara juga bisa diam atau tidak merespon jika penutur mempertanyakan sesuatu. Perlocutive effect menunjukkan bahwa harapan penutur belum tentu terrealisasikan dengan respon nyata yang diterima. Selanjutnya, ada geslachtheidvoorwaarden, yaitu syarat agar suatu tindak tutur berhasil dan dianggap sah. Contohnya seperti berjanji, meminta, memerintah, dan menawarkan. Melihat apakah tindak tutur itu berhasil atau tidak, keberhasilan itu ditentukan oleh geslachtheidvoorwaarden. 3 jenis syarat geslachtheidvoorwaarden. Yang pertama ada propositionale inhoudsregels, yaitu fokus pada isi tindakan bahasa dan apa yang dibicarakan berhubungan dengan proporsional act. Contohnya dalam janji situasi 1, A berjanji kepada B untuk melakukan X, syaratnya X harus tindakan masa depan karena tidak mungkin menjanjikan sesuatu yang sudah selesai. Yang kedua ada voorbereidende regels, yaitu syarat atau situasi atau konteks. Fokus pada keadaan komunikasi, yaitu hubungan antara pembicara dan pendengar, apakah tindakan itu realistis. Contohnya dalam janji syaratnya yang pertama,
B memang ingin tindakan itu dilakukan. Tindakan X menguntungkan B. Yang kedua, A mampu melakukan X, bukan janji kosong. Yang ketiga, janji memerlukan usaha tambahan, tidak otomatis dilakukan tanpa janji. Selanjutnya yang ketiga ada Oprechtheidsregels, yaitu syarat ketulusan. Fokus pada niat psikologis pembicara dan kesungguhannya. Contohnya dalam janji, yang pertama A benar-benar berniat melakukan X. A merasa terikat dengan janjinya. Selanjutnya, kita akan membahas klasen frontal handling atau kelas-kelas tindak tutur. Jadi setiap kali kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tapi kita juga melakukan sesuatu. Nah, tindakan melalui bahasa itulah yang disebut tal handling atau tindak tutur. Tindak tutur itu dibagi berdasarkan siapa yang paling terpengaruh oleh ucapan tersebut. Yang pertama, ada spreekgericht, yaitu berorientasi pada penutur. Jadi penutur yang menanggung akibat dari ucapannya. Ada dua jenis spreekgericht. Yang pertama, commissives. Commissive itu adalah tindak tutur di mana penutur berkomitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Jadi tindak lanjutnya ada di tangan penutur sendiri. Contohnya adalah beloven, janji, dreigen, ancaman, dan aanbieden, tawaran. Contoh kalimat dari beloven itu, ik beloof dat ik morgen op tijd kom. Saya berjanji besok datang tepat waktu. Contoh kalimat dreigen, als je niet stopt, vertel ik het aan de docent. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan beritahu dosen. Dan contoh kalimat aanbieden, ik kan je helpen met je huiswerk. Saya bisa membantu mengerjakan PR. Ketiganya itu punya kesamaan, si penutur yang menanggung kewajiban dari ucapannya sendiri. Lalu ada ekspresif. Ekspresif adalah tindak tutur yang mengungkapkan keadaan psikologis penutur, yaitu perasaan, sikap, atau emosi. Yang menarik dari jenis ini itu begitu diucapkan langsung berlaku. Jenis ini tidak perlu reaksi lebih lanjut dari pendengar. Contohnya verontschuldigen atau meminta maaf dan bedanken berterima kasih. Contoh kalimat dari verontschuldigen yaitu sorry dat ik te laat ben, maaf saya terlambat, dan bedanken bedankt for your help. Terima kasih atas bantuanmu. Begitu kata-kata diucapkan, permintaan maaf atau ucapan terima kasih itu sudah menjadi kenyataan dan langsung berlaku. Lalu ada Hordergericht, yaitu berorientasi pada pendengar. Jadi ucapan itu ditujukan agar pendengar melakukan sesuatu atau merasakan sesuatu. Ada dua jenis Hordergericht. Yang pertama itu direksif. Penutur berusaha mendorong pendengar untuk melakukan sesuatu. Contohnya bevelen, memerintah, vragen, bertanya atau meminta, dan memohon, verzoek. Contoh kalimat bevelen itu, ga nu naar je kamer, pergi ke kamarmu sekarang. Contoh dari kalimat vragen, kun je mij helpen, bisakah kamu membantuku? Pertanyaan seperti kun je mij helpen ini secara harfiah adalah pertanyaan, tapi sebenarnya itu adalah permintaan. Lalu ada contoh kalimat verzoeken, mag ik u vragen om even te wachten? Bolehkah saya minta Anda untuk menunggu sebentar? Lalu yang kedua ada declarations. Declarations adalah ucapan yang langsung mengubah kenyataan saat itu juga. Jadi begitu diucapkan, status pendengar langsung berubah. Tapi ada syaratnya, yaitu hanya orang yang punya posisi resmi dalam suatu institusi yang bisa melakukannya. Contohnya itu, u bent ontslagen, Anda dipecat. Kalimat ini hanya berlaku kalau yang mengucapkannya adalah atasan. Jadi begitu diucapkan, Anda langsung dipecat. Lalu ada ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Saya membaptis Anda. Jadi hanya pendeta yang bisa mengucapkan ini dengan efek nyata. Lalu ada referensgericht, yaitu berorientasi pada reference. Ucapan tentang sesuatu di dunia luar. Jadi bukan tentang penutur atau pendengar secara langsung. Hanya ada satu jenis referensgericht, yaitu representatives atau assertives. Representatives adalah tindak tutur di mana penutur menyampaikan fakta atau kesimpulan tentang sesuatu di dunia luar. Yang paling penting di sini bukan siapa yang terpengaruh, tapi apakah ucapannya benar atau salah. Contohnya itu bevestigen atau menegaskan, meedelen memberitahu, dan concluderen menyimpulkan. Contoh kalimat bevestigen yaitu ja dat klopt, ya itu benar. Meedelen, de les begint om 8 uur, kelas dimulai pukul 8, dan concluderen, dus we kunnen concluderen dat het eksperimen succesvol was. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa eksperimen itu berhasil.
Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang indirected handlingan atau tindak tutur tidak langsung. Yang pertama ada pengertiannya. Indirected handlingan adalah ketika bentuk kalimat berbentuk dengan maksud sebenarnya. Jadi pembicara tidak mengatakan sesuatu secara langsung dan pendengar harus memahami maknanya melalui konteks. Selanjutnya ada perbedaan antara direct dan indirect. Pada direct total handling, bentuk kalimat ini sesuai dengan tujuannya. Misalnya kalimat perintah digunakan untuk memerintah. Sedangkan pada indirect total handling, bentuk dan tujuannya berbeda. Misalnya kalimat tanya digunakan untuk meminta sesuatu. Kemudian fungsi indirect total handling biasanya digunakan supaya terdengar lebih sopan, tidak terlalu kasar, dan untuk menyesuaikan situasi sosial. Misalnya saat berbicara dengan dosen, orang tua, atau orang yang lebih dihormati. Lalu ada bentuk-bentuknya. Bentuk yang paling umum adalah pertanyaan yang sebenarnya merupakan permintaan dan juga pernyataan yang sebenarnya memiliki maksud tertentu. Contohnya adalah kalimat punya hatram bustun. Secara literal, kalimat itu adalah pertanyaan, tetapi maksud sebenarnya adalah meminta seseorang menutup jendela. Berikutnya ada konteks. Konteks sangat penting dalam indirect total handling karena pendengar harus memahami makna tersembunyi dari pembicara. Dalam pragmatik, proses memahami maksud ini disebut inferensi. Kemudian hubungannya dengan pragmatik, semantik mempelajari arti literal suatu kalimat. Sedangkan pragmatik mempelajari maksud sebenarnya dalam konteks tertentu. Karena itu, indirect total handling termasuk ke dalam kajian pragmatik. Kesimpulannya, pada indirect total handling, bentuk kalimat bisa berbeda dengan maksud sebenarnya. Makna dipahami melalui konteks, dan bentuk ini sering digunakan untuk menunjukkan kesopanan. Selanjutnya adalah indikatoren van Taal-Handelingen atau indikator tidak tutor. Indikator sendiri adalah penanda kata atau pola kalimat yang memperjelas maksud atau tindakan di balik sebuah ucapan. Indikator pertama adalah Taal-Handelingen werkwoorden atau kata kerja tidak tutor. Ini merupakan indikator yang paling jelas karena langsung menunjukkan tindakan yang dilakukan pembicara. Di bagian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu performative werkwoorden dan perlocutive werkwoorden. Performative werkwoorden adalah kata kerja yang tindakannya langsung terjadi saat diucapkan. Jadi ketika seorang mengucapkannya, tindakan itu otomatis dilakukan. Contohnya seperti ik beloof hierbij alles terug te betalen atau ik verzoek u om mij te verontschuldigen. Kata ik beloof sendiri yang berarti saya berjanji itu otomatis saat diucapkan janji tersebut langsung terbentuk. Dalam karakteristiknya, performative werkwoorden biasanya menggunakan orang pertama tunggal atau ik, menggunakan waktu sekarang, tegenwoordige tijd, dalam bentuk aktif atau active form, dan bisa ditambah kata hierbij dan ini. Performative werkwoorden juga bersifat self-verifieren, yaitu selalu benar karena ucapannya menciptakan fakta atau tidak bisa dibantah. Jenis selanjutnya dari Taal-Handling werkwoorden adalah perlocutive werkwoorden, yaitu kata kerja yang berfokus pada efek atau tujuan terhadap pendengar. Biasanya digunakan untuk memengaruhi perasaan atau respon lawan bicara. Contohnya itu ik wil u niet beledigen atau saya tidak bermaksud menghina, yang dipakai untuk menjaga perasaan pendengar sebelum mengatakan sesuatu yang sensitif atau menyampaikan hal yang berat. Karakteristiknya sendiri adalah tidak bisa berdiri sendiri dengan hierbij, bukan ik vertel je hierbij, dan memiliki bersifat self-bescherming atau perlindungan diri, digunakan untuk menetralisir efek negatif seperti pola ini, ik wil u niet A produktif negatif, maar B isi pesannya. Lalu indikator kedua adalah konektoren
atau kata penghubung. Kata-kata ini menunjukkan hubungan logika atau tujuan dalam sebuah ucapan. Contohnya adalah Hij is doet niet terugkomen. Dalam kata hubung ini ada dus atau jadi yang menunjukkan kesimpulan, dan immers yang menandakan bahwa pembicara sedang memberikan argumen atau penjelasan. Lalu indikator terakhir adalah zinsvorm atau bentuk kalimat. Bentuk kalimat ini kita bisa langsung mengetahui jenis tindakannya. Contohnya kalimat perintah atau imperatif, yaitu yang menunjukkan instruksi atau perintah, seperti ga nu naar huis, dan kalimat tanya, vragen, yang menunjukkan permintaan atau pertanyaan. Berikutnya implikatoren. Jadi, implikator adalah makna tersirat dalam percakapan. Jadi, makna yang dipahami pendengar tidak hanya berasal dari kata-kata secara langsung, tetapi juga dari konteks dan situasi percakapan. Dalam pragmatik, implikator menjadi konsep penting untuk memahami maksud pembicara. Di bagian awal dijelaskan bahwa konsep pragmatik membantu memahami maksud pembicara berdasarkan 3 hal, yaitu makna harfiah, konteks, dan situasi percakapan. Selain itu, pada bab ini juga dibahas tentang hubungan entailment, maksim percakapan Paul Gris, dan jenis-jenis implikator. Selanjutnya ada entailment versus implikator. Jadi entailment adalah kesimpulan logis yang langsung berasal dari makna kata-kata dan tidak dapat dibatalkan. Contohnya pada kalimat Ze heeft haar echtgenoot opgebeld, maar ze is niet getrouwd. Kalimat Ze heeft haar echtgenoot opgebeld, maar ze is niet getrouwd bermasalah karena menikah merupakan entailment dari kata suami yang tidak begitu saja dibatalkan atau dihilangkan. Lalu cirinya yaitu berasal dari makna kata, tidak bisa disangkal, dan jika dibatalkan akan menimbulkan kontradiksi. Berbeda dengan itu, implikator adalah kesimpulan tidak langsung yang dipengaruhi oleh konteks. Implikator membutuhkan penalaran dan dapat dibatalkan. Contohnya, A bertanya, heb je de tafel opgeruimd en de vat gedaan? Dan B menjawab, ik heb de tafel al afgeruimd. Dari jawaban itu muncul implikator bahwa cuci piringnya belum selesai, walaupun B tidak mengatakannya secara langsung. Cirinya yaitu bergantung pada konteks, memakai logika percakapan, dan bisa dibatalkan. Kemudian ada sumber implikator, yaitu yang pertama ada makna konvensional ujaran, yang kedua konteks percakapan, dan ketiga maksim percakapan Paul Gris. Terakhir adalah pembatalan implikator. Misalnya, A. Heb je de tafel opgeruimd en de vat gedaan? B1. Ik heb de tafel al geruimd, puntje. B2. Puntje, en met de vat ben ik ook bijna klaar. Dengan tambahan informasi itu, implikator sebelumnya menjadi batal, jadi berbeda dengan entailment. Pembatalan implikator tidak menimbulkan kontradiksi. Kesimpulannya, entailment adalah makna yang pasti dan logis dari kata-kata, sedangkan implikator adalah makna tersirat yang dipahami melalui konteks percakapan. Selanjutnya ada Conversational Maxims van Paul Gris. Filsuf bahasa Inggris bernama Paul Gris itu punya ide menarik. Percakapan itu sebenarnya mirip kerjasama. Kita semua setuju tanpa dinyatakan secara eksplisit untuk berkontribusi secara wajar dalam percakapan. Ini yang disebut Common Workings Principle atau prinsip kerjasama. Jadi untuk menjalankan kerjasama itu, Gris menyebutkan beberapa maksim. Yang maksim pertama itu adalah maksim kualitas atau kualitas. Maksim ini tentang kejujuran. Aturannya itu jangan bilang sesuatu yang kamu tahu tidak benar dan jangan bicara kalau kamu tidak punya buktinya. Singkatnya itu jujur dan ucapkan hanya yang kamu tahu. Contohnya, heb je het boek gelezen? Sudah baca bukunya? B menjawab,
Ya, ik heb het gisteren uitgelezen. Ya, saya baru selesai baca kemarin. B menjawab jujur sesuai fakta. Lalu maksim kedua itu maksim quantitate atau kuantitas. Maksim ini tentang jumlah informasi yang diberikan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Jadi berikan informasi yang cukup untuk tujuan percakapan saat itu. Contohnya, A bertanya, "Waar woon je?" Kamu tinggal di mana? B menjawab, "Ik woon in Bandung." Saya tinggal di Bandung. Cukup, tidak perlu menyebutkan nama jalan, nomor rumah, atau kode pos. Jawaban B sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Lalu selanjutnya ada maksim relasi. Maksim ini hanya punya satu aturan, tapi dampaknya besar, yaitu ways relevant, jadilah relevan. Jadi pastikan apa yang kamu katakan memang berkaitan dengan topik percakapan. Contohnya itu, hoe was het tentamens? Bagaimana ujiannya? Best moeilijk, vooral het laatste deel. Lumayan susah, terutama bagian terakhir. Jawaban B itu langsung relevan, tidak tiba-tiba membicarakan hal lain. Lalu selanjutnya ada maksim keempat, maksim Van Weizsäcker. Berbeda dari tiga maksim sebelumnya yang soal apa yang dikatakan, maksim ini soal bagaimana mengatakannya. Jadi hindari ambiguitas dan hindari kata-kata yang berlebihan. Contohnya, hoe ga ik naar het station? Bagaimana cara ke stasiun? Loop rechtdoor en sla linksaf bij het kruispunt. Jalan lurus, lalu belok kiri di persimpangan. Jawabannya jelas, ringkas, dan teratur. Tidak berputar-putar, tidak membingungkan. Lalu ada supermaksim. Jadi supermaksim ini adalah gabungan dari tiga maksim pertama, yaitu qualitate, quantitate, dan relasi. Semuanya berkaitan dengan isi pesan. Supermaksim ini yaitu pernyataan terkuat yang relevan dan berdasar. Terkuat itu merujuk pada quantitate, relevan merujuk pada relasi, dan berdasar merujuk pada qualitate. Contohnya, wanneer begint de les morgen? Kapan kelas besok dimulai? De les begint morgen om 8 uur in lokaal B 203. Kelas dimulai besok pukul 8 di ruang B203. Jawaban B itu benar faktanya, yaitu qualitate, memberikan informasi yang cukup, quantitate, dan langsung menjawab pertanyaan, yaitu relasi. Lalu selanjutnya ada fungsi maksim. Fungsi maksim ini sebetulnya adalah menghasilkan implikatur. Jadi ketika kita berbicara, kita tidak selalu mengucapkan secara langsung apa yang kita maksud. Dan pendengar pun tidak hanya mendengar kata-katanya saja. Jadi mereka juga menyimpulkan makna yang tidak diucapkan. Proses penyimpulan itu yang disebut implikatur. Nah, bagaimana pendengar bisa sampai pada kesimpulan itu? Jawabannya karena mereka mengasumsikan bahwa si penutur mengikuti prinsip kerjasama dan maksim-maksim Paul Gris tadi. Jadi ketika jawaban seseorang terdengar aneh atau tidak langsung, otak kita tuh otomatis mencari apa yang sebenarnya dia maksud, bagaimana jawaban yang bisa relevan. Nah, contoh pertamanya itu, A bertanya, "Ben ik op tijd voor het avondmaal?" Apakah saya tepat waktu untuk makan malam? B menjawab, "Ik heb de tafel al afgeruimd." Saya sudah membereskan meja. Kalau kita lihat secara harfiah, jawaban B sama sekali tidak menjawab pertanyaan A. B itu tidak bilang iya atau tidak. B hanya menyatakan fakta bahwa meja sudah dibereskan. Karena A mengasumsikan B bersikap relevan dari maksim van relasi, A menyimpulkan kalau meja sudah dibereskan berarti makan malam sudah selesai. Artinya A terlambat, itulah implikaturnya. Lalu contoh kedua, ada A berkata, "Ik ben net zonder benzin gevallen." Saya baru saja kehabisan bensin. B menjawab, "Er is een garage om de hoek." Ada bengkel di pojok sana. Secara harfiah, B hanya menyampaikan fakta tentang bengkel. B tidak secara langsung berkata, "Daar kun je bensin tanken." Di sana kamu bisa isi bensin. Tapi A langsung mengerti, karena A mengasumsikan B relevan. Kalau B menyebutkan bengkel dalam konteks kehabisan bensin, berarti di sana tersedia bensin. Jadi dari dua contoh ini tuh kita bisa lihat polanya, penutur itu tidak perlu mengatakan segalanya secara eksplisit dan pendengar tidak hanya mendengar kata-katanya saja. Ada lapisan makna tambahan yang terbentuk dari kombinasi antara ucapan, konteks, dan asumsi bahwa semua orang mengikuti aturan percakapan yang wajar. Selanjutnya, ada gegeneraliseerde conversationele implikatur, yaitu makna tambahan yang dipahami pendengar tanpa perlu konteks khusus. Pendengar menganggap pembicara mengikuti prinsip kerjasama dan pembicara mengikuti maksim percakapan. Urutannya, pembicara memberi informasi, lalu pendengar menganggap informasi sudah cukup, dan muncul implikatur, yaitu makna tambahan. Yang pertama ada maksim van quantitate, yaitu berikan informasi secukupnya, sejelas yang diketahui, dan tidak kurang ataupun tidak berlebihan.
Yang pertama contohnya, ik zag mijn vriend een huis binnengaan. Aku melihat temanku masuk ke sebuah rumah. Makna literalnya temannya masuk ke rumah. Implikatornya rumah itu bukan rumah temannya sendiri, karena kalau memang rumahnya sendiri biasanya pembicara akan bilang zijn huis. Nah, turunannya ada Sclair implikator, yaitu implikator berdasarkan skala makna dari lemah ke kuat. Contohnya, enkele studenten vonden de lezing interessant. Beberapa mahasiswa merasa kuliahnya menarik. Skalanya enkele, veel, de meeste, alle. Jadi beberapa, lanjut ke banyak, lalu sebagian besar, lalu semua. Implikatornya tidak semua mahasiswa merasa menarik karena jika semua pembicara akan memakai kata alle. Yang kedua, contohnya Lisbeth denkt dat de vergadering om 17 uur begint. Elizabeth berpikir rapat mulai jam 5. Skalanya denken, lalu ke zeker weten, yaitu berpikir dulu, kemudian yakin bahwa tahu. Implikatornya Elizabeth tidak benar-benar yakin. Contoh yang selanjutnya ada Elin probeerde hem te overtuigen. Elin mencoba meyakinkannya. Skalanya proberen, lalu ke Erin slagen, yaitu mencoba baru berhasil. Implikatornya Elin belum tentu berhasil meyakinkan. Lalu ada Maxim van relasi, yaitu jawaban dianggap relevan. Contohnya, ik ben zonder benzine gevallen. Aku kehabisan bensin. Lalu is een garage om de hoek. Ada bengkel di tikungan. Implikatornya di sana mungkin ada bensin atau bantuan. Lalu Maxim van Weijse, yaitu cara penyampaiannya harus jelas, teratur, dan mudah dipahami. Contohnya, ik staan op de vas viel om. Aku berdiri lalu vas jatuh. Implikatornya aku berdiri menyebabkan vas jatuh. Lalu ada de vas viel om en ik staan op. Vas jatuh lalu aku berdiri. Implikatornya vas jatuh membuat aku berdiri. Itu ada incontinentate, yaitu urutan kalimat dianggap sama dengan urutan kejadian, dan ada causalitate, yaitu kiri sebagai penyebab dan kanan sebagai akibat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang partikuliere konversasionele implikator. Sederhananya ini adalah tentang bagaimana kita menangkap makna atau kode dalam percakapan. Berbeda dengan implikator umum, tipe partikular ini sangat bergantung pada konteks atau situasi saat kita bicara. Kuncinya ada pada floating the maxim, yaitu kondisi di mana seseorang sengaja melanggar aturan bicara normal untuk menyampaikan sesuatu yang tersirat. Nah, di sini ada jenis-jenis pelanggaran maksim. Ada 4 cara utama bagaimana kita melanggar aturan ini untuk memberikan kode. Yang pertama ada maksim kualitas. Ini terjadi kalau kita bicara sarkas atau ironi. Contohnya, waktu kita dengar penjelasan yang membosankan, tapi kita bilang, wah menarik sekali ya. Nah, lawan bicara akan paham kalau kita sebenarnya lagi menyindir. Lalu yang kedua ada maksim kuantitas. Kita memberikan informasi yang sudah sangat jelas atau disebut tautologi, seperti kalimat anak-anak ya anak-anak. Nah, di sini kita tidak memberi info baru, tapi kodenya adalah meminta orang lain maklum karena itu memang sifat alami mereka. Lalu yang ketiga ada maksim relasi. Ini adalah saat kita sengaja tidak nyambung. Misalnya lagi asyik gibah, lalu tiba-tiba teman kita bilang, di luar mendung ya. Nah, itu bukan berarti kita lagi bahas cuaca, tapi dia ngasih kode supaya kita berhenti bicara. Karena mungkin orang yang sedang dibicarakan itu sudah datang. Lalu yang keempat ada maksim Weijse atau cara. Kita sengaja bicara ribet atau mengeja. Contohnya, orang tua mengeja kata S jadi IYSYE supaya anak-anak di dekat mereka tidak mengerti rencana tersebut. Lalu ada proses pemahaman. Nah, di sini bagaimana kita bisa paham kode-kode ini.
Disinilah proses inference terjadi. Pendengar harus melakukan observasi bahwa dia sengaja nggak nyambung nih. Lalu melihat konteks di sekitarnya, baru kemudian bisa menarik kesimpulan apa makna aslinya. Lalu yang terakhir ada penutup dan fungsi. Terakhir, fungsi dari penggunaan implikator ini adalah untuk aspek sosial. Bisa untuk memberikan kritik secara halus agar tidak menyinggung, menjaga kerahasiaan dari orang lain, atau sekedar menjaga kesopanan. Jadi komunikasi itu bukan cuma soal kata-kata, tapi soal memahami situasi. Baik, selanjutnya adalah believed hate. Believed hate ini adalah cara menggunakan bahasa agar satu-satu face pendengar tidak direndahkan, sehingga hubungan sosial tetap harmonis. Prinsipnya adalah kiesformuleringen die de status van de toehoorder zo weinig mogelijk ondermijnen, atau pilih formulasi yang seminimal mungkin merendahkan status pendengar. Contohnya, di sini ada geef me a book, menjadi zou ik je boek even mogen lenen. Selanjutnya ada believed hate principle, yang adalah konsep dalam pragmatik yang untuk menjaga hubungan sosial tetap harmonis dengan memilih ujaran yang tidak merendahkan face atau status pendengar. Pertama ada dimensi believed hate. Pertama, perbedaan sprekergericht dan toehoordergericht. Sprekergericht itu berfokus pada penutur, sedangkan toehoordergericht itu berfokus pada kenyamanan pendengar. Contohnya, untuk sprekergericht itu ik wil dat je luistert, atau saya ingin Anda mendengarkan. Dan untuk toehoordergericht itu zou je even willen luisteren, atau apakah Anda ingin mendengarkan sebentar. Selanjutnya, positif negatif. Untuk positif believed hate itu menghargai atau mendukung pendengar, sedangkan untuk negatif believed hate itu meminimalkan ancaman atau paksaan. Contohnya untuk positif, je hebt echt goed gewerkt. Kamu bekerja dengan sangat baik. Dan untuk negatif, sorry dat ik stoor, maar mag ik iets vragen? Maaf mengganggu, boleh saya bertanya sesuatu? Selanjutnya adalah handelen dan spreken. Handelen itu berkaitan dengan tindakan bahasa seperti memerintah, meminta, atau menawarkan, sedangkan spreken itu berkaitan dengan opini atau penilaian. Contohnya, untuk handelen itu kun je de deur sluiten, bisa akan menutup pintu, dan untuk spreken dat was een geweldige presentatie. Itu adalah presentasi yang baik. Selanjutnya ada fear maxims. Yang pertama adalah tact, mengurangi kerugian bagi orang lain. Contohnya, misschien kun je dit later doen. Mungkin kamu bisa melakukan ini nanti. Yang kedua ada vrijgevigheid, mengurangi keuntungan bagi diri sendiri. Contohnya, ik help je wel. Aku akan membantumu. Yang ketiga adalah love, itu memperbanyak pujian kepada orang lain. Contohnya, he spreekt Nederlands heel goed. Kamu berbicara bahasa Belanda dengan sangat baik. Yang keempat adalah nederigheid, mengurangi pujian terhadap diri sendiri. Contohnya, ik moet nog veel leren. Saya butuh belajar lebih banyak. Dan yang ketiga adalah hubungannya dengan pragmatik. Believed hate ini merupakan konsep dalam pragmatik yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam konteks sosial, menjaga face dan hubungan antar penutur dan pendengar. Lalu selanjutnya kita masuk ke dari 4 jenis believed hate yang tadi sudah dijelaskan oleh Dasya. Di sini the maxim van believed hate itu ada 4. Yang pertama itu maxim van tak, atau di mana maxim ini mengatur tentang agar penutur itu tidak terlalu membebani atau merugikan lawan bicara, dan sebisa mungkin memberikan keuntungan atau kenyamanan bagi pendengar. Dalam maxim van tak ini dibagi menjadi 2 konsep, yaitu meminimalkan beban bagi pendengar dan memaksimalkan keuntungan bagi pendengar atau toehoorder. Di konsep yang pertama ini, saat kita meminta sesuatu kepada orang lain, kalimat yang diucapkan dalam bentuk tidak langsung atau indirect form itu terkesan lebih sopan. Contohnya itu seperti doe de vat, zou je de vat kunnen doen, atau cuci piringnya. Bisakah kamu mencuci piring? Dan di versi B itu, ik wil me af of je eventueel de vat zou kunnen doen, atau saya ingin tahu apakah kamu bisa mencuci piring itu.
Dan dari dua versi ini kita bisa melihat kalau versi A ini terkesan lebih memaksa dan membebani orang lain saat dilontarkan. Sementara itu versi B ini walaupun lebih panjang dan bertele-tele, tapi terkesan lebih sopan dan tidak terlalu membebani pendengar. Lalu di konsep yang kedua itu, saat kita ingin mengucapkan sesuatu hal yang baik kepada orang lain, seperti melontarkan pujian, kalimat langsung seperti directed form lebih baik karena terkesannya tidak dipaksakan. Contohnya seperti Knit naar van je vakantie, Zoe van vakantie kunnen genieten, atau nikmatilah liburanmu. Semoga kamu bisa menikmati liburanmu. Dan yang B itu, ik wil me af of je eventueel van je vakantie zou kunnen genieten, atau saya ingin tahu apakah mungkin kamu bisa menikmati liburanmu. Di sini juga kita bisa lihat versi C itu lebih sopan karena terkesannya lebih ramah dan tulus karena diucapkan secara langsung maksudnya dan tidak bertele-tele dibandingkan versi D yang terkesannya itu lebih kaku. Lalu kita ke maksim selanjutnya yaitu maksim van Vrijgevigheid atau generosity atau kedermawanan. Di mana maksim ini itu mengajarkan agar penutur tidak terlalu mementingkan keuntungan diri sendiri dan menunjukkan ketersediaan untuk membantu orang lain. Di mana dibagi lagi menjadi dua konsep, yaitu minimalkan keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan beban untuk diri sendiri. Di konsep yang pertama itu, saat kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain, kalimat yang diucapkan dalam bentuk langsung atau directed form itu kesannya agak tidak sopan dan memaksa. Sementara jika kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain, lebih baik menggunakan kalimat tidak langsung atau indirect form. Di contohnya ini kita bisa lihat, ik wil je wagen lenen. Saya ingin meminjam mobilmu. Dan ik wil me af of ik eventueel je wagen zou kunnen lenen. Atau saya ingin tahu, apakah mungkin saya boleh meminjam mobilmu? Di sini kita bisa melihat perbandingannya bahwa versi A ini kesannya agak menyuruh ya dibanding versi B yang dia ini memang ingin meminta bantuan kepada si pendengar ini. Lalu di konsep yang kedua itu, saat kita menawarkan bantuan kepada orang lain, kalimat langsung itu akan lebih baik dibandingkan kalimat tidak langsung karena akan lebih tulus. Contohnya itu, ik zal de vat wel doen. Saya akan mencuci piringnya. Nah, ini tuh lebih terkesan lebih sopan dibandingkan versi D, sorry. Di mana versi C ini menunjukkan ketersediaan langsung saat ingin membantu orang lain. Sementara di versi D itu, ik wil me af of ik eventueel de vat zou kunnen doen. Saya ingin tahu apakah mungkin saya bisa mencuci piring itu. Agaknya kalimat ini kurang natural dan seolah-olah saat dilontarkan kalimat tersebut seperti kita tuh meminta imbalan saat kita menawarkan suatu bantuan ini. Lalu maksim yang ketiga yaitu maksim van loof atau praise atau pujian. Di mana maksim ini mengajarkan penutur untuk mengurangi kritik terhadap orang lain dan memperbanyak pujian terhadap orang lain. Di sini dibagi menjadi dua konsep lagi, meminimalkan kritik bagi to holder dan memaksimalkan pujian kepada to holder. Di konsep yang pertama itu saat kita ingin mengatakan sesuatu yang kontra atau mengutarakan pendapat yang mungkin bisa menyinggung orang lain, lebih baik diucapkan dalam bentuk indirect form atau tidak langsung karena dalam bentuk langsung itu akan terdengar sangat kasar dan dapat menyinggung orang lain. Contohnya seperti di contoh ini, si A berkata, "What vind je van mijn nieuwe bril?" Bagaimana menurutku tentang kacamata baruku? Dan jika kita menjawab B yang versi pertama, Hij staat je echt niet, atau itu benar-benar tidak cocok untukmu. Ini sangat tidak sopan dan sangat berpotensi untuk sang pendengar ini merasa tersinggung. Sementara jika si B menjawab, Het valt wel mee, although ik hem zelf niet meteen kiezen. Lumayan cocok, walaupun saya sendiri mungkin tidak akan memilihnya. Dan jawaban yang di bawah ini mungkin lebih bisa diterima karena kritik yang disampaikan itu lebih lembut dan lebih menjaga perasaan si pendengar. Lalu di konsep yang kedua, saat kita ingin mengatakan suatu hal yang positif seperti memuji atau mengapresiasi orang lain, kita bisa menyampaikannya dengan memperbesar
memperbesar pujian agar kesannya lebih hangat. Contohnya di C itu bedang for the uitnodiging, het was aangenaam. Terima kasih atas undangannya, acaranya sangat menyenangkan. Dan di D itu je bent ongelooflijk bedankt voor de uitnodiging. We vonden het fantastisch leuk. Kami sangat berterima kasih atas undangannya. Kami sangat menikmatinya. Di sini kita bisa lihat versi C itu sebenarnya sudah cukup memuji. Namun jika kita melontarkan seperti versi D, itu akan terkesan lebih sopan karena lebih mengapresiasi orang lain yang membuat acara itu. Lalu kita lanjut ke maksim yang terakhir. Selanjutnya kita masuk ke maksim van Nederigheid atau modesty atau kerendahan hati, di mana maksim ini mengajarkan agar penutur tidak terlalu memuji dirinya sendiri dan bersikap rendah hati. Di mana di dalam dua konsep ini meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan memaksimalkan kritik terhadap diri sendiri. Yang mana dibagi menjadi dua konsep itu, saat dipuji lebih baik kita langsung membenarkan dan lebih baik saat dipuji kita tidak langsung membenarkan dan tidak menyombongkan diri karena terkesannya akan seolah tuh kita sombong dan terlalu memuji kita sendiri. Dan lebih baik, alangkah baiknya kita bersikap rendah hati. Di contohnya ini seperti bisa dilihat, si A mengatakan, "Je hebt het echt schitterend gedaan." Kamu benar-benar melakukannya dengan luar biasa. Jika kita menjawab dengan versi B yang pertama, ya, that vind ik ook. Menurutku juga begitu. Jawaban ini terkesan sangat sombong dan tidak merendah. Sementara di versi yang B, ik heb toch de indruk dat het niet zo slecht was. Saya sendiri merasa hasilnya sebenarnya tidak terlalu buruk. Nah, jawaban yang B yang di bawah ini lebih rendah hati dan lebih sopan. Selanjutnya, di konsep yang kedua itu saat kita benar-benar merendah, kita akan terlihat sebagai orang yang rendah hati. Walaupun mungkin saat kita mengucapkan hal ini akan terdengar sangat dramatis. Contohnya itu, ik ben maar een arme zondaar. Ik ben het niet waard u in den ogen te kijken. Saya hanyalah orang yang hina. Saya bahkan tidak pantas menatap Anda. Sebenarnya kalimat ini sangat merendah dan menggunakan konsep untuk memaksimalkan kritik terhadap diri sendiri, walaupun terkesannya sangat dramatis. Lalu selanjutnya kita masuk ke overview dari bab black hat ini. Di sini kita bisa melihat tabel dari ringkasan. Di sini kita bisa melihat dimensi horizontal itu merupakan fokus dari maksim-maksim ini. Di maksim generosity dan modesty itu mereka berfokus kepada penutur atau self. Sementara di maksim tak dan praise itu difokuskan kepada pendengarnya atau hearer. Di sini kita juga bisa melihat di bagian atas ini merupakan maksim handelen atau tindakan, yang dimana dua maksim ini memanfaatkan atau menggunakan konsep benefit dan cost. Sementara di bagian yang bawah ini, modesty dan praise itu termasuk dalam maksim spreken, yang dimana menggunakan berkaitan dengan pujian dan kritikan. Dan tiap maksim ini berfokus kepada meminimalisir sesuatu dan memaksimalkan sesuatu. Kita juga bisa melihat kalau di bagian luar tabel ini, di bagian luar ini berfokus kepada hal yang positif seperti benefit dan praise. Sementara di bagian gambar yang dalam, itu berfokus kepada konsep yang negatif seperti cost dan dispraise. Di sini juga kita bisa melihat bahwa 4 maksim itu memiliki dua cara untuk menyampaikan kesopanan seperti yang tadi saya jelaskan, meminimalkan sesuatu atau memaksimalkan sesuatu. Contohnya seperti maksim van Nederigheid, di mana maksim ini itu meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri, yang seperti ini saya tunjukkan, dan memaksimalkan beban kepada diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.